Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kepada yang terhormat dosen pembimbing Course Teknik Presentasi Digital Ibu Kade Kiki Astria SIKOM MA, yang kami hormati Kakak Pramesti Ardea selaku narasumber, yang kami hormati Nyai Siva selaku moderator, dan yang kami hormati para peserta seminar online time management yang tepat yang berbahagia. Puji syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat-Nya, saudara-saudari sekalian dapat berkumpul di ruang virtual Zoom Meeting pada hari ini, Jumat 27 Agustus 2021, dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu serta para hadirin yang saya hormati, izinkan saya Puput Saraswati, selaku pemandu acara seminar yang bertema Time Management yang tepat, memaparkan susunan acara pada hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang kedua yaitu sambutan dari dosen pembimbing Course Teknik Presentasi Digital Ibu Kade Kiki Astria SIKOM MA. Yang ketiga pemaparan materi oleh Pramesti Ardea dengan tema Time Management. Yang terakhir yaitu penutup. Para hadirin yang berbahagia, marilah kita buka rangkaian acara seminar online pada yang bertema Time Management yang tepat pada pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kade Kiki Astria SIKOM MA. Kepada yang terhormat Ibu Kade Astria SIKOM MA, kami persilahkan. Terima kasih kepada Ibu Kade Kiki Astria SIKOM MA atas sambutannya. Sebelum menginjak acara selanjutnya yang merupakan inti acara seminar online pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan moderator yang memandu jalannya acara inti seminar ini, yaitu Kak Naili Siva yang merupakan mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Amikom Yogyakarta. Kepada Kak Naili, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada Kak Puput selaku MC atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebelumnya saya akan menyapa para peserta dan hadirin sekalian yang telah hadir pada acara webinar online dengan tema Time Management yang baik. Sebelum itu saya mau bertanya nih, menurut kalian apa sih time management atau manajemen waktu itu? Nah, nanti akan dibahas sama narasumber kita hari ini. Sebelumnya saya akan mengenalkan narasumber kita hari ini. Beliau adalah mahasiswi dari Universitas Pendidikan Indonesia dan dengan prodi Pendidikan Arsitek. Beliau adalah Kak Pramesti Ardea. Halo, salam kenal semuanya. Nah, itu tadi adalah Kak Pramesti Ardea sebagai narasumber kita hari ini. Sebelum kita masuk ke acara intinya, saya akan membacakan rules atau aturan yang akan digunakan dalam acara webinar pada siang hari ini. Yaitu yang pertama, materi akan disampaikan oleh narasumber dengan waktu kurang lebih 30 menit. Dan saat diskusi dilaksanakan, dimohon untuk para peserta untuk mute mikrofonnya. Selanjutnya sesi kedua yaitu ada tanya jawab yang akan didiskusikan bersama narasumber langsung kita. Nah, sebelum bertanya, diharapkan untuk para peserta menyebutkan nama dan asal kotanya. Dan sesi terakhir nanti adalah penutup. Dan sebelum kita masuk ke acara, mari kita berdoa dulu supaya acara kita dilancarkan dan diberikan keberkahan. Untuk itu, mari kita berdoa dengan baik. Berdoa, kita mulai. Alhamdulillah. Baik, saya rasa cukup. Nah, kemudian kita akan masuk ke inti acara, yaitu diskusi tentang time management. Untuk itu, saya persilahkan kepada narasumber kita, yaitu Kak Pramesti Ardea, untuk berdiskusi bersama kami.
Kepada Kak Pramesti Ardia, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Puput dan Mbak Nelis tadi. Sebelum kita masuk ke pematerian, aku mau kenalin diri lagi nih. Salam kenal semuanya, aku Pramesti Ardea. Kalian bisa panggil aku Dea aja, DEA, biar kita lebih akrab ya. Dan aku juga mau disclaimer, kalau ini kan seminar ya, kayaknya tuh seminar tuh kaku, gitu. Bosen gitu kan. Dan di sini berhubung temanya itu time management yang tepat, aku di sini mau sharing-sharing aja. Kita sharing santai, ngobrol santai. Karena aku sendiri juga masih belajar tentang time management ini. Belum expert banget, belum 100% banget bisa ngatur waktu aku dengan baik. Jadi kita sharing-sharing santai aja ya. Oke, aku mau izin share screen dulu. Apakah sudah terlihat PowerPoint-nya? Sudah ya. Nah, di sini time management. Dua kata ini kita sering dengar nggak sih? Dan untuk teman-teman semua, apa sih pikiran kalian pertama kali waktu dengar time management? Kalau aku sendiri, pas membaca tentang time management ini nih, langsung kepikiran tentang managing time, terus kepikiran tentang orang-orang sibuk, orang-orang yang harus mengatur waktunya dengan efektif. Terus time management ini juga kita langsung mikir ke planning, langsung mikir ke schedule, to-do list. Gitu sih kalau pikiran aku. Kalau teman-teman gimana? Kayaknya kurang lebih sama ya, karena time management itu menyangkut hal-hal yang tadi aku sebutin. Nah, sebenarnya arti time management itu sendiri apa sih? What is time management? Time management is the act or practice of managing and supervising time. Jadi intinya time management ini adalah tindakan kita dalam managing, take control, dalam managing, mengatur waktu yang kita miliki. Jadi bagaimana caranya kita mengatur waktu secara efektif untuk mengalokasikan waktu yang kita miliki untuk aktivitas yang efektif juga. Nah, itu adalah inti time management. Bagaimana cara kita mengatur waktu yang kita miliki untuk dialokasikan kepada aktivitas yang efektif juga. Gitu ya, teman-teman, untuk time management. Lalu, why do we need for time management? Yang pertama nih, to save time, untuk menyimpan waktu yang kita miliki. Jadi kalau kita udah mengatur waktu, kita bakalan tahu kan, terpisah-pisah waktu yang kita miliki itu, misalkan tersisa berapa nih dalam 24 jam. Kita nggak mungkin kan dalam 24 jam bekerja terus, kuliah terus. Pasti kita ada spend waktu untuk me time, untuk istirahat, untuk bermain, seperti itu. Jadi, kenapa kita butuh time management untuk menyimpan waktu yang kita miliki? Ada beberapa orang yang sibuk ya, sibuk banget, sampai mereka merasa kalau 24 jam dalam sehari ini nggak cukup. Waduh, gimana tuh? 24 jam dalam sehari aja nggak cukup. Saking mereka hektiknya, saking mereka sibuknya, atau karena mereka nggak bisa ngatur waktu. Nah, gitu. Kalau buat aku sih, 24 jam itu kadang cukup, kadang enggak. Sesuai dengan kesibukan yang kita miliki. Kalau misalkan nih, kita punya tugas, kita mahasiswi kan, kita punya tugas. Aku biasanya tugasnya menggambar, mendesain. Lalu dosen ngasih waktu, besokannya dikumpulin. Waduh, kalau 24 jam kita nugas terus kan nggak mungkin.
Jadi pasti kita makan, mandi, segala macam. Dan di situ deh baru aku ngerasa 24 jam itu nggak cukup. Tapi buat teman-teman yang mungkin lagi liburan, lagi gabut gitu kan, 24 jam cukup-cukup aja deh. Pegel juga kan 24 jam berbahan doang. Itu. Jadi pentingnya time management untuk menyimpan waktu yang kita miliki. Lalu yang kedua, untuk reduce stress, untuk mengurangi stres. Beberapa orang ada yang stres karena nggak bisa ngatur waktu, saking mereka sibuknya. Jadi time management ini diperlukan agar kita tahu nih hal-hal apa yang harus kita lakukan. Pasti kan kita kan punya lebih dari satu kesibukan ya. Misalkan aku sendiri, aku sebagai mahasiswi yang pastinya kuliah, nugas, lalu aku juga aktif organisasi, aku juga kerja part-time. Nah, kalau aku nggak mengatur waktu dengan tepat, itu pasti semuanya akan kacau, semuanya akan bisa jadi berkumpul di satu waktu dan tiba-tiba boom gitu aja, terus kita stres. Nah, itu harus kita hindari dengan cara time management. Lalu yang ketiga, to function effectively. Jadi waktu yang kita miliki harus berfungsi secara efektif, harus kita atur supaya kita produktif. Misalkan kita sedang libur nih, mungkin minggu sebelumnya kita udah hektik, udah pusing banget nugas, kerja, segala macem, terus kita dikasih libur, kita mau libur ini tuh efektif dalam sehari itu. Misalkan 24 jam kita atur, aku pagi-pagi mau makan deh, sarapan di luar, terus aku mau jogging, aku mau me time, ke bioskop, nonton, atau ke perpustakaan, segala macam. Nah, jadi bukan berarti kita nggak produktif, kita nggak melakukan tugas yang harus kita kerjakan, kita me time itu nggak berfungsi secara efektif, itu enggak, itu tergantung gimana kita mengalokasikan waktu yang kita miliki secara efektif itu. Kalau misalkan kita udah sibuk gitu kan, nggak mungkin kita sibuk terus, kita harus manjain diri kita juga, itu termasuk ke fungsi efektif juga dalam kita memanajemen waktu. Lalu ada to increase our work output. Nah, siapa nih teman-teman di sini yang deadliner? Aku sendiri juga deadliner. Kalau misalkan dikasih tugas nih sama dosen, misalkan seminggu waktunya, aku biasanya hari-hari pertamanya tuh aku lakuin buat brainstorming dulu, nggak langsung ngerjain tugas itu. Nah, nanti pas mau mepet-mepet nih, baru ngerjain. Dan itu kalau kita nggak mengatur waktu dengan baik, itu kita jadi buang-buang waktu jatuhnya. Kita jadi chaos di akhir, dan nantinya output kerjaan kita jadi nggak maksimal. Nah, itu tuh PR teman-teman deadliner. Jadi kita harus mengatur waktu dengan baik, sehingga hasil pekerjaan kita akan maksimal juga. Kan pastinya nih, kayak tadi yang aku contohin, dikasih tugas sama dosen waktunya seminggu. Kita coba deh atur waktunya. Misalkan hari ini brainstorming, pahami tugas yang dikasih dosen. Terus besokannya kita mulai buat nyicil. Terus besokannya kita mau istirahat, ya silakan. Terus nanti kerjain lagi. Sampai akhirnya di batas pengumpulan, kita nggak chaos di akhir. Tugas-tugas kita udah cicil, gitu. Itu kenapa kita butuh time management, supaya output kita maksimal. Lalu yang terakhir, to have more control on our life. Nah, kita pasti nggak mau kan hidup kita berantakan,
terbuang sia-sia. Padahal waktu ini gratis, tapi emang waktu ini nggak bisa dibeli. Jadi kita harus menghargai waktu dan take control of it. Karena waktu ini sangat berharga ya, jadi gimana caranya kita harus memanfaatkannya sebaik mungkin. Karena pasti kita pernah dihadapi oleh sesuatu yang misalkan kalau hari ini hal itu nggak dilakukan, besok belum tentu kita bisa melakukan hal tersebut, gitu. Jadi kita harus mengatur waktu supaya hidup kita tuh lebih tertata dan bermakna. Itu deh beberapa alasan kenapa kita butuh time management. Jadi time management ini penting banget ya teman-teman dalam hidup kita. Kayak hal terkecil yang berharga di hidup kita adalah waktu. Dan time management ini sangat penting dalam hidup kita. Seperti itu. Lalu, next, gimana sih cara kita mengatur waktu kita? Tadi kita udah ngomongin time management itu artinya apa, terus seberapa penting time management. Nah, sekarang kita obrolin tentang gimana kita mengaplikasikan time management itu sendiri ke dalam hidup kita. Oke, time management start with first costing your time, and then making activity logs, planning, prioritizing, scheduling, and goal setting. Aku bakalan bahas satu-satu. Yang pertama, kita hitung waktu yang kita punya. Di sini aku contohin, kita hitung waktu yang kita punya per tahun. Tapi aku sendiri nggak sampai per tahun sih. Aku paling menghitung waktu yang kita punya itu biasanya seminggu. Dalam seminggu, aku punya waktu berapa nih? Aku pertama planning dulu nih apa hal yang harus aku kerjain dalam seminggu itu. Lalu aku break per hari, dan per hari itu baru aku hitung waktu yang aku punya. Kayak gitu. Lalu yang kedua, making activity logs. Ini berhubungan sama tadi. Setelah kita hitung waktu yang kita punya, kita buat estimasi waktu selama sehari itu. Jadi misalkan sehari ini aku mau ngurusin organisasi, terus aku mau nugas juga. Kita atur deh berapa jam untuk organisasi, berapa jam untuk kuliah kita nugas. Lalu setelah itu, next, planning. Setelah kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam sehari itu, kita planning. Kita urutin dari awal, kita mau goal apa yang kita capai. Draw an action plan. Kita bikin list. Seperti itu. Lalu, dalam membuat to-do list itu, kita membutuhkan prioritizing. Jadi, time management sama skala prioritas itu sangat berhubungan erat, teman-teman. Mereka tuh kayak, apa ya, saudaraan gitu. Setelah kita mengatur waktu, pasti kita mengatur prioritas juga nih. Ketika kita membuat to-do list, apa yang harus kita prioritaskan? Apa yang harus kita utamakan? Misalkan kalau aku, misalkan aku memprioritaskan tugas yang diberikan dosen dulu nih, tenggat waktunya misalkan 3 hari. Tapi aku juga ada kerjaan organisasi, atau aku juga ada kerjaan part-time. Nah, itu aku prioritasin dulu pas di to-do list itu, lalu aku bagi waktunya. Yang pertama kita ngerjain tugas dulu, lalu baru kita urusin organisasi, baru urusan pekerjaan yang lainnya. Seperti itu. Skala prioritas ini juga buat beberapa orang PR juga, karena kadangkala kita suka dihadapin sama
sesuatu yang bersamaan. Misalkan organisasi lagi butuh kamu nih, tapi tugas juga harus dikerjain. Nah, itu balik lagi ke diri kita masing-masing, tujuan kita dalam hidup tuh apa. Kalau aku emang memprioritaskan akademis. Jadi aku bakalan pilih tugas dosen dulu nih, baru organisasi. Atau kalau misalkan dua-duanya genting, kalau kalian bisa mengerjakannya secara bersamaan, itu boleh, tapi harus fokus ya. Walaupun kita ngerjainnya secara bersamaan, tapi harus fokus. Nah, itu PR banget. Gitu. Lalu next, schedule. Schedule ini kalau aku sendiri biasanya aku buat per hari. Di hari itu aku mau ngapain aja nih? Hari kerja atau hari libur, aku mau ngapain aja. Aku biasanya ngatur schedule itu pas malamnya sebelum besok paginya. Jadi ketika besok pagi aku udah tahu nih aku mau ngapain aja. Kayak gitu. Dan schedule ini juga bisa meminimalisir stres dan menghindari overcommitment to yourself and others. Jadi menghindari janji-janji yang nggak kita perlu banget nih. Itu pasti bakal kelihatan di schedule ini. Lalu next ada goal setting. Seperti yang udah aku singgung tadi, goal setting itu berpengaruh banget sama schedule yang kita buat. Kalau aku biasanya mengatur goal setting itu per minggu goals apa aja yang mau aku capai, lalu review and update your list on a daily. Setelah itu ya kita bisa di akhir minggu ya, misalkan di akhir minggu kita bisa review nih, goal kita udah tercapai belum? Kalau misalkan belum, kita bisa jadiin rekomendasi di minggu selanjutnya. Kalau misalkan sudah tercapai, kita bisa apresiasi diri kita sendiri. Nah, untuk apresiasi aku akan bahas di sini. Nah, achieve your goals. Berterima kasih kepada diri kita sendiri, itu penting banget, teman-teman. Karena ketika kita udah melakukan sesuatu dengan tepat, kita udah mengatur waktu kita udah sibuk ya semingguan, kita harus banget berterima kasih pada diri kita sendiri, be your own judge and your own motivator. Jadi kita jadiin diri kita motivasi. Misalkan nih, dalam goal setting yang tadi, goals dalam seminggu, aku mau ngerjain, tugas aku tuh, aku mau ngerjain denah rumah, denah gedung. Nah, aku berhasil ngerjain denah gedung itu selama seminggu. Terus aku bakalan berterima kasih pada diri aku sendiri, misalkan dengan bawa diri aku jalan-jalan, nonton bioskop, atau jajan-jajan, street food, atau aku mau, ya udah capek nih semingguan di depan laptop mulu, aku mau tiduran deh seharian, rebahan seharian, itu silakan banget, asalkan goals kita tuh tercapai, dan time management kita diatur dengan baik. Seperti itu, teman-teman. Kayaknya cukup segitu deh yang bisa aku sampaikan terkait time management ini. Mungkin aku balikin ke Mbak Delis untuk kita lakukan sesi diskusi. Sebelumnya mohon maaf untuk teman-teman, mungkin materi yang aku sampaikan masih belum sampai ke teman-teman. Kita bisa lakukan sesi diskusi supaya lebih jelasnya gimana sih time management yang tepat itu gimana, mengaturnya gimana. Gitu. Aku balikin ke Mbak Nelis. Terima kasih semuanya.
Silakan, Mbak. Wah, terima kasih juga Kak Dea. Mari kita beri tepuk tangan untuk Kak Dea. Nah, menarik sekali ya teman-teman sharing dari Kak Dea hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk para peserta yang ingin bertanya kepada narasumber kita hari ini, dimohon untuk menyebutkan nama dan asal kotanya dahulu. Baik, terima kasih kepada para peserta yang sudah bertanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, rangkaian acara diskusi pada siang sore ini telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yaitu Kak Dea yang telah sharing diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada para peserta yang telah antusiasme mengikuti acara sharing dan diskusi hari ini sampai selesai. Tibalah kita pada sesi terakhir yaitu penutup. Saya, Naili Syifa, selaku moderator pamit undur diri, dan terima kasih atas perhatian Anda semuanya. Untuk itu, waktu akan saya kembalikan kepada MC kita, yaitu Kak Puput. Baik, terima kasih Kak Nelis atas kesempatannya untuk memandu seminar online kita pada hari ini. Baik, akhirnya kita telah sampai tiba di penghujung acara seminar online Time Management Waktu yang tepat. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kade Kiki Astria, SIKOM MA yang telah berkenan hadir dalam acara ini. Terima kasih kepada Bapak Ramesti Ardea yang berkenan menjadi narasumber kita kali ini, dan kepada para hadirin yang telah mengikuti acara seminar online pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara pamit undur diri. Mohon maaf bila ada beberapa kesalahan atau kekurangan di dalam selama acara ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa di acara seminar online selanjutnya.